Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Global People, saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa, hadir kembali menemani kamu menanti berbuka puasa. Global Radio dan Dompet Duafa selama bulan Ramadan ini, insya Allah akan berbagi ilmu di Sabar, sharing bareng seputar Ramadan, yang bisa teman-teman simak setiap hari menjelang waktu berbuka insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab berbagai macam permasalahan yang sedang teman-teman rasakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sunnah-sunnah pada Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah kita memasuki waktu-waktu terakhir kebersamaan kita dengan bulan Ramadan. Sebelum kita memasuki pembahasan, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini yang kurang lebih kita lakukan hampir 1 bulan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Global People yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita merayakan hari kemenangan, maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan. Keutamaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika pada hari Idul Fitri. Apa saja sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan? Sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan dan kalau bisa memang dilakukan, adalah yang pertama, menghidupkan malam Idul Fitri dengan bertakbir ataupun dengan takbiran kalau bahasa kita. Kalau kita lihat gitu ya, di Indonesia ini di masjid-masjid biasanya kalau malam takbiran itu ramai mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketika kita mendengar takbir sahut, saling bersahutan satu sama lain, maka mari lisan kita juga ikut bertakbir. Walaupun mungkin kita sedang di rumah, sedang di kendaraan, bermacet-macetan dan lain sebagainya dalam perjalanan mudik, ikut bertakbir. Karena ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Hidupkan malam kita dengan bertakbir. Lalu yang kedua, di pagi harinya, pastikan kita mandi sebelum berangkat sholat. Selain karena ini juga sunnah Global People, kita juga punya kewajiban untuk menjaga penciuman orang lain nih. Jangan sampai orang lain ketika sholat Idul Fitri ataupun mendengarkan khutbah Idul Fitri terganggu nih penciumannya karena aroma-aroma yang tidak baik keluar dari tubuh kita. Maka pastikan kita mandi dan juga membersihkan diri kita sebelum sholat Idul Fitri. Ini adalah sunnah. Yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan ketika Idul Fitri? Sunnah berikutnya yang bisa kita lakukan saat Idul Fitri adalah kita makan dulu sebelum berangkat sholat. Sedikit berbeda nih, kalau sholat Idul Adha kita disunahkan berpuasa dulu sebentar. Kalau Idul Fitri justru sebelum berangkat kita disunahkan makan dulu. Makannya makan seperti apa? Apakah harus makan berat, nasi padang misalnya? Ya nggak harus. Contoh kita bisa makan kurma dulu ataupun makan kue lebaran dulu. Intinya kita makan dulu dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan makanan-makanan apapun itu selama dia halal dan sehat, seperti itu ya. Yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan di hari raya Idul Fitri itu? Yang bisa kita lakukan adalah sebagai bentuk sunnah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW itu mengambil rute yang berbeda antara berangkat dan pulang. Jadi mengambil rute yang berbeda. Kalau misalnya kita berangkat lewat jalur A, maka pulang lewat jalur B. Ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW yang bisa kita lakukan di Hari Raya Idul Fitri. Ustadz, kalau misalnya rumah saya nggak punya alternatif gimana ya? Ke masjid dekat banget nih, jalannya cuma itu satu-satunya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita harus apa Ustadz? Ya tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada opsi lain, maka nggak apa-apa mengambil jalan yang sama. Insya Allah, Allah catat niat kita dan Allah juga memahami kondisi kita tidak bisa melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang penting kita punya semangat itu, seperti itu ya. Nah, hadirin yang dirahmati Global People yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak hanya sunnah-sunnah tadi yang perlu kita lakukan, maka
kita juga perlu nih untuk memperhatikan beberapa hal ketika bulan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan ini dalam hal apa? Dalam hal apapun. Dalam hal berpenampilan, dalam hal menghabiskan makanan. Karena biasanya kita kalap nih, merasa 1 bulan penuh kita puasa, menahan diri. Maka ketika masuk bulan Syawal, memasuki Lebaran, semua makanan yang ada di depan kita habiskan. Nah, maka strateginya kita boleh nih sebagai rangka penghormatan kepada tuan rumah yang kita kunjungi, kita boleh mencicipi tapi secukupnya. Kita menyiapkan perut kita untuk mencicipi aneka hidangan lainnya di rumah orang lain lagi, seperti itu ya, di rumah tetangga berikutnya, saudara berikutnya, dan lain sebagainya, dalam rangka menghargai, tetapi tidak boleh berlebihan. Pun juga dalam berpakaian, berpakaianlah yang baik tetapi tidak boleh berlebihan, karena sebenarnya hari raya itu bukan tentang pakaian yang baru, tetapi ini tentang bagaimana caranya iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh berlebihan, baik dari segi pakaian ataupun dari segi menghabiskan makanan, secukupnya saja. Yang kedua yang perlu kita perhatikan juga ketika Hari Raya Idul Fitri adalah kita saling bermaafan. Walaupun memang bermaafan ini tidak hanya bisa dilakukan di Idul Fitri saja ya. Ketika di luar Idul Fitri pun kita perlu saling memaafkan. Tetapi karena memang momennya biasanya kita bertemu keluarga kita, keluarga yang merantau pulang ke kampung halaman, maka ini waktu yang tepat untuk saling bermaafan. Dan saran saya Global People, bermaafanlah dengan tulus, jangan formalitas, hanya sekedar salaman, minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, tidak, tapi benar-benar meminta maaf dengan tulus atas kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan. Kenapa? Karena pertama, kalau kita saling berjauhan dengan keluarga kita misalnya, belum tentu tahun depan kita berjumpa lagi dengan mereka. Yang kedua, juga yang namanya kesalahan kepada sesama manusia itu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diampuni oleh Allah hanya dengan beristighfar. Beda kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita beristighfar memohon ampun, Allah akan ampuni. Tetapi kesalahan kepada sesama manusia, itu cara menghapusnya adalah dengan meminta maaf langsung kepada orang yang pernah kita sakiti. Maka Lebaran menjadi momentum yang sangat pas untuk meminta maaf dengan meminta maaf yang sangat tulus. Gitu ya. Maka yang berikutnya, setelah kita saling meminta maaf dan saling bermaafan, yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah saling mendoakan. Dengan doa seperti apa? Dengan membaca taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum sholihul a'mal. Jadi kita memintakan supaya amal kita, amal mereka, puasa kita, puasa mereka, amal soleh kita, amal soleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Idul Fitri kita kali ini kita benar-benar merayakan hari kemenangan. Selamat menjalankan Idul Fitri bagi Global People yang menjalankan dimanapun kalian berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Demikian sabar sharing bareng seputar Ramadan hari ini. Penasaran dengan sharing besok? Stay tune aja di Global Radio. Selamat menjalankan Idul Fitri bagi closingnya kita ini bikin lagi aja ntar ya. Ya. Demikian sabar sharing bareng seputar Ramadan hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama sebulan terakhir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa.